Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan situasi dan peristiwa yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita mulai berbicara tentang situasi yang ada di dalam dunia kripto, mari hari ini kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke Coin Market Cap. Kita melihat bahwa untuk market hari ini cenderung agak hijau, teman-teman. Kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index ini masih ada di posisi sama dengan kemarin, masih di posisi netral. Artinya baik seller maupun buyer ini masih mengamati pergerakan market, teman-teman. Kemudian untuk Bitcoin dominan atau dominasi Bitcoin di market kripto ini untuk nilai kapitalisasi pasar dari Bitcoin masih menguasai sekitar 50,9%, teman-teman. Kemudian juga kita lihat di sini untuk Ethereum ini ada di angka 16,8%. Kemudian kalau kita melihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin pada hari ini untuk time frame 24 jam mengalami kenaikan sebesar 0,42%. Kemudian juga untuk time frame 7 hari terakhir ini mengalami kenaikan di angka 2,52%. Dan hari ini kita melihat bahwa Bitcoin diperdagangkan di kisaran 42.289 US dollar per satu Bitcoin, teman-teman. Kemudian untuk Ethereum hari ini kita lihat diperdagangkan di angka 2.271 US dollar per satu Ethereum. Kita lihat untuk time frame 24 jam terakhir, Ethereum ini mengalami koreksi sebesar 0,39%, sementara dalam rentang waktu 7 hari terakhir, Ethereum mengalami koreksi cukup dalam, teman-teman, ada di kisaran 6,69%, teman-teman. Oke, teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Daily Coin. Kita akan membahas tentang perkembangan dari Bitcoin ETF, teman-teman. Jadi dalam sebuah informasi terbaru ini kita melihat bahwa BlackRock dengan Bitcoin ETF-nya ini telah mencapai rekor luar biasa, teman-teman. Dalam 2 minggu perdagangan ini telah melampaui AUM sebesar 2 miliar US dollar, teman-teman. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi bagi teman-teman yang belum mengerti apa itu AUM ini bahasa Inggris, teman-teman. Sebenarnya ini singkatan dari Asset Under Management, artinya aset yang di bawah pengelolaan. Ini merupakan ukuran total nilai dari semua aset keuangan yang dikelola oleh sebuah entitas keuangan seperti misalkan perusahaan manajemen aset atau dana investasi. Jadi dalam hal ini kita berbicara tentang aset yang dikelola di bawah manajemen dari BlackRock, teman-teman. Jadi AUM ini mencakup berbagai instrumen keuangan seperti misalkan saham, obligasi, dan bentuk investasi lainnya yang dikelola oleh entitas tersebut untuk kepentingan klien atau pemegang sahamnya, teman-teman. Jadi pada dasarnya AUM ini memberikan gambaran tentang skala dan keberhasilan sebuah entitas, dalam hal ini BlackRock, dalam mengelola portofolio investasi. Semakin tinggi nilai dari AUM, maka semakin besar pengaruh dan tanggung jawab serta dampak yang dimiliki oleh entitas tersebut terhadap pasar keuangan. Jadi ini BlackRock ini dalam 2 minggu terakhir, teman-teman, untuk Bitcoin ETF-nya ini AUM-nya telah menembus angka 2 miliar dolar hanya dalam waktu 2 minggu, teman-teman. Jadi ada satu hal yang menarik, teman-teman. Ini saya tandai seperti ini, teman-teman. Jadi saya garis kuning seperti ini. Satu hal yang menarik perhatian ini adalah pertumbuhan koleksi Bitcoin yang dikelola oleh BlackRock, teman-teman. Dalam 2 hari pertama setelah peluncuran Bitcoin ETF,
dalam waktu 2 hari teman-teman. BlackRock ini berhasil mengakuisisi 11.500 Bitcoin teman-teman. Namun yang lebih mengesankan adalah bahwa saat artikel ini ditulis, mereka telah mengelola hampir 50.000 Bitcoin senilai 2 miliar US dollar. Jadi totalnya di sini kalau kita lihat 49.952 Bitcoin teman-teman. Jadi keberhasilan ini menandai bahwa BlackRock bukan hanya memasuki pasar kripto, tetapi juga secara aktif berkontribusi pada pertumbuhannya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di sini dalam persaingan ini dan dalam perlombaan ini, BlackRock berhasil melampaui para pesaingnya teman-teman. Bahkan meskipun Fidelity mengejar ketat dengan AUM sebesar 1,8 miliar US dollar, namun BlackRock unggul sebagai penerbit baru pertama yang mencapai lebih dari 2 miliar US dollar teman-teman. Bahkan kalau kita lihat di sini, Grayscale Bitcoin Trust milik dari Grayscale, meskipun mengelola aset tertinggi dalam dunia Bitcoin, tapi menghadapi penarikan signifikan dalam 2 minggu terakhir dengan hampir mencapai 5 miliar US dollar ini keluar dari kasnya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini BlackRock berubah menjadi raksasa kripto teman-teman. Yang awalnya kita tahu bahwa BlackRock ini bermain di wilayah ekonomi tradisional dan konvensional, hari ini berubah menjadi raksasa di dalam dunia kripto. Jadi ini menurut saya adalah sebuah indikasi yang luar biasa, apalagi menjelang Bitcoin halving. Kita akan melihat ledakan harga Bitcoin ke depan dan otomatis apabila Bitcoin meledak, maka aset-aset token atau koin-koin lain yang ada di luar Bitcoin biasanya juga akan mengikuti teman-teman. Nah, dengan adanya informasi positif ini, kita akan melihat secara teknikal teman-teman. Jadi seperti biasa, saya hanya memakai MA50 dan MA200. Bagi teman-teman yang biasa pakai trendline, kemudian Ichimoku, atau memakai Fibonacci retracement atau Bollinger Band, silakan memakai indikator sesuai dengan gaya trading masing-masing teman-teman. Di sini kalau kita lihat untuk time frame daily, ini terjadi pada tanggal 30 Oktober 2023 telah terjadi golden cross teman-teman. Jadi MA50 memotong MA200 ke arah atas sehingga tren dari Bitcoin ini trennya masih tren up teman-teman di time frame D1. Namun tetap waspada walaupun informasi secara fundamental itu luar biasa. Namun kita melihat secara teknikal di time frame H4 terjadi koreksi dan kita belum tahu sampai seberapa dalam koreksinya teman-teman. Karena pada tanggal 19 Januari kemarin 2024 itu MA50 telah memotong MA200 ke arah bawah, sehingga kita lihat di sini adalah trend down atau tren koreksi teman-teman. Kalau saya pribadi, saya akan masuk ke market pada saat terjadi golden cross di H4 teman-teman. Namun jangan ditiru karena saya bukan analis keuangan. Jadi bagi teman-teman yang hari ini ingin membeli atau menjual Bitcoin, silakan melakukan melakukan riset secara pribadi dan analisa secara pribadi sesuai dengan gaya trading teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi hari ini di mana BlackRock telah berubah jadi raksasa dalam ekonomi tradisional yang dulunya adalah raksasa dalam ekonomi konvensional atau tradisional, hari ini berubah menjadi raksasa institusi keuangan yang bermain di dunia kripto, khususnya Bitcoin ETF. Oke teman-teman, jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.